ini kita mau wawancara mengenai tentang psikologi. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang psikologi belajar setelah mengikuti diskusi kelas? Serta, kapan seorang peserta didik bisa dikatakan bahwa dia telah belajar? Monggo dijawab. Menurut buku yang telah saya baca, psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas sehingga tampak pada kinerjanya. Ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi sendiri, seseorang dikatakan telah belajar apabila seseorang tersebut telah mengalami perubahan perilaku sesuai dengan apa yang dipelajari dan bersifat orisinal, mendapat dan bertahan. Sudah? Lanjut ya, pertanyaan kedua, yaitu jelaskan perbedaan perkembangan dengan pertumbuhan serta berikan contoh masing-masing. Menurut buku yang saya baca, perbedaan perkembangan dan pertumbuhan adalah perkembangan dinyatakan dengan kualitatif, sedangkan pertumbuhan dinyatakan dengan kuantitatif. Contoh perkembangan kualitatif adalah perkembangan pada tumbuhan terjadi pada pembelahan sel, pemanjangan sel, dan diferensiasi sel. Sedangkan contoh pertumbuhan kuantitatif adalah pertumbuhan pada tumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem, ujung akar, ujung batang, dan ujung kuncup. Sudah? Contohnya apa? Contohnya, perkembangan kualitatif adalah perkembangan pada tumbuhan terjadi pada pembelahan sel, pemanjangan sel, dan diferensiasi sel. Yang ketiga, apa pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik bagi seorang pendidik? Berikan argumentasi saudara berdasarkan literatur yang telah saudara baca. Menurut buku yang saya baca, sebagai calon guru hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Guru juga ditekankan harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Guru juga ditekankan untuk memahami pada usia berapa peserta didik mampu berpikir abstrak. Selain itu, calon guru harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta baik dari segi positif maupun negatif, dan mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didik. Hal ini perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap proses belajarnya nanti. Oke, sekarang pertanyaan yang nomor 4. Jelaskan keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan dalam pembentukan karakteristik peserta didik. Menurut buku yang saya baca, hubungan yang terjadi di antara pertumbuhan dan perkembangan adalah semakin sebuah individu tumbuh semakin lebih besar, maka di dalamnya akan termasuk pula perkembangan yang akan menjadikan individu tersebut menjadi sebuah individu yang besar. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan akan selalu berjalan bersamaan. Akan tetapi, terkadang terdapat pula sebuah pertumbuhan yang dimana perkembangan akan terhenti dikarenakan terdapat sebuah kelainan dan permasalahan yang ada pada individu tersebut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana mengatasi peserta didik yang telah memasuki usia sekolah dasar tetapi tidak mengalami perubahan sikap dan psikis sesuai usianya? Menurut buku yang saya baca, peserta didik yang telah memasuki usia sekolah dasar tapi tidak mengalami perubahan sikap dan psikis, maka hal tersebut biasanya kita dapat mengajaknya untuk ikut kegiatan-kegiatan ekstra seperti pramuka. Contohnya, kalau di tingkat SD atau SD bisa juga anak tersebut kita kasih tugas khusus setiap hari untuk menyiram satu tanaman. Satu aja ya, jangan banyak-banyak karena masih dikategorikan anak kecil. Dengan adanya tugas khusus tersebut, maka anak itu pastilah akan tumbuh di dalam pribadinya rasa tanggung jawab. Dan di situ guru harus mengeceknya dengan melaksanakan tugas itu dan memberi motivasi kepada peserta didik. Sekarang pertanyaan yang terakhir, yaitu
Apa pentingnya perkembangan kognitif dan psikomotorik bagi proses belajar peserta didik? Uraikan. Menurut buku yang saya baca, kognitif masuk pada ranah keilmuan. Seberapa peserta didik dapat menguasai keilmuan materi kalau psikomotorik kepada akhlaknya budi peserta. Maka perkembangan kognitif dan psikomotorik ini harus berjalan dengan bertambah ada peningkatan serta harus seimbang dari kognitif dalam keilmuannya dan dapat diamalkan dan pengalaman itu berbentuk menjadi perilaku ada masuk pada istilah psikomotorik. Sudah? Referensi dari mana, Mbak? Referensinya dari buku Psikologi Sunarto Agung Hartono 1994, Perkembangan Peserta Didik Surabaya, Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti Depdikbud. Syah Muhammad 2005, Psikologi Belajar Jakarta Raja Wali Pers. Syarif Adnan 2002, Psikologi Qurani Jakarta Pustaka Hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.